Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita akan membahas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah bersama info regulasi pendidikan. Peraturan ini sudah ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2023 oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Peraturan ini terdiri dari 5 bab, yaitu ketentuan umum, lingkup standar sarana dan prasarana, komponen standar sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana, dan ketentuan penutup. Baiklah, kita akan coba bedah isi dari Permendikbud nomor 22 tahun 2023 ini. Peraturan ini adalah peraturan yang melaksanakan ketentuan pasal 26 dari PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan atau biasa kita kenal dengan SNP. Nah, di dalam ketentuan umum disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita akan coba bahas hal-hal penting yang ada di dalam peraturan ini. Di antaranya adalah pada pasal 4 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar, dan jenjang pendidikan menengah SMP SMA terdiri atas 2 komponen, yaitu sarana dan prasarana. Apa yang disebut dengan sarana? Pada pasal 5 disebutkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang terdiri atas bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Kemudian di pasal 6 dijelaskan bahwa sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi ketentuan yang pertama sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan gender, keberagaman, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Yang keempat, menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Yang kelima, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Dan yang terakhir, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian, terkait dengan prasarana, sebagaimana tadi disebutkan dalam pasal 4, yaitu fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Apa saja? Ada 3, yaitu lahan, bangunan, dan ruang. Mengenai lahan ini, di dalam pasal 8 dijelaskan bahwa ada beberapa ketentuan. Yang pertama, luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dan rombongan belajar. Yang berikutnya, ketuntasan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan dan jenis dan jumlah ruang. Disebutkan juga bahwa lahan harus memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis. Kemudian juga harus memiliki lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, misalnya gempa, banjir, dan sebagainya. Kemudian lokasi juga harus mendapatkan izin dari Pemda atau pemerintah daerah. Dan ini juga yang perlu diperhatikan bahwa lahan yang digunakan untuk sekolah itu harus memiliki status tidak dalam sengketa dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi jangan sampai ada
lahan yang digunakan adalah lahan sengketa dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, harus memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh, ya, tidak terlalu jauh, dan juga memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian setelah lahan dibahas mengenai bangunan, dengan ketentuan bahwa bangunan tersebut harus memiliki luas dengan pertimbangan proyeksi, ya tadi jumlah siswa dan jumlah kelas. Kemudian juga yang berikutnya harus memiliki kekuatan konstruksi ketahanan terhadap bencana. Misalnya tadi ada faktor alam, non-alam atau manusia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan. Selain keselamatan adalah kesehatan, harus punya penghawaan, pencahayaan, dan akses sumber air bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian juga keamanan, ya, mudah untuk akses evakuasinya. Kemudian yang utama juga ini adalah kenyamanan, ya, kenyamanan antar ruangan, kondisi dalam ruangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Jadi diupayakan tidak terlalu dekat dengan industri misalnya yang memunculkan polusi suara. Kemudian memiliki instalasi jaringan listrik, kemudian aksesibilitas terhadap fasilitas penyandang disabilitas, dan tentu saja menggunakan bahan bangunan yang aman. Kemudian berikutnya adalah ruang. Ketentuan ruang disebutkan di dalam peraturan ini adalah dia harus memiliki keamanan dan keselamatan, sama tadi dengan bangunan, kemudian kesehatan juga dan aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kemudian ruang yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 terdiri atas pertama ruang kelas, 2 ruang perpustakaan, 3 ruang laboratorium, 4 ruang administrasi, 5 ruang kesehatan, 6 tempat ibadah, 7 tempat bermain atau berolahraga, 8 kantin, dan terakhir toilet. Nah, kita bahas satu persatu mengenai ruang ini. Diawali dengan ruang kelas. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2023 ini, ruang kelas itu rasionya harus minimal 2 meter persegi per siswa. Ya, ini berlaku untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau paket A bentuk lain sederajat. Kemudian untuk tingkat SMP atau MTS atau paket B, kemudian untuk SMA, madrasah aliyah atau paket C, termasuk juga untuk SMK, ya, atau madrasah aliyah kejuruan. Kemudian untuk rasio ruang kelas minimal 3 meter persegi per siswa itu diberlakukan untuk taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal atau kober, kelompok bermain, tempat penitipan anak, termasuk taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa. Selanjutnya setelah ruang kelas ada ruang perpustakaan. Untuk ruang perpustakaan ini ketentuan minimalnya adalah luas minimal ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Kemudian dilengkapi dengan sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanannya. Selanjutnya adalah ruang laboratorium. Untuk ruang laboratorium yang digunakan untuk pembelajaran praktik, ketentuannya luas minimal ruang lab sama dengan 1,5 dari luas ruang kelas, jadi 1,5 kali ruang kelas. Kemudian tentu saja harus dilengkapi dengan sarana lab, ya. Selanjutnya untuk ruang administrasi, ya,
ini ketentuannya harus terpisah dengan ruangan yang sama, ya. Kemudian dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung, ya, pengelolaan dan layanan administrasi, ya, atau kita biasa kenal dengan tata usaha atau TU. Kemudian selanjutnya untuk ruang kesehatan, ya, biasanya di sekolah disebut dengan UKS, ya. Ini ruangannya tersendiri juga, ya, sama dengan tadi ruang administrasi. Kemudian dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan layanan kesehatan. Selanjutnya adalah tempat ibadah. Tempat ibadah ini, ya, ketentuannya harus terpisah, ya, dengan ruangan-ruangan yang tadi disebutkan. Kemudian dapat digunakan dengan prinsip berbagi untuk semua warga sekolah dari berbagai agama dan kepercayaan dengan memperhatikan norma ketentuan yang berlaku. Kemudian menggunakan ruang ibadah ini juga secara berbagi, ya, sesuai dengan sumber daya dengan lingkungan sekitar satuan pendidikan. Selanjutnya tempat bermain atau tempat olahraga, ya, di luar ruangan. Bentuknya dan luasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Lanjut ke kantin, ya. Ini kantin tempat favorit siswa, di mana disediakan makanan dan minuman untuk warga sekolah. Untuk kantin ketentuannya yang pertama berupa ruangan tersendiri atau bagian dari ruangan lain, kemudian berlokasi di tempat yang aman dari potensi pencemaran dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantin sehat sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya adalah toilet, ya. Toilet sebagai fasilitas sanitasi untuk buang air besar dan buang air kecil serta tempat cuci tangan dan muka. Ketentuannya harus sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan jumlah warga satuan pendidikan. Harus berfungsi dengan baik dan bersih, kemudian terletak dalam area yang mudah dijangkau dan aman, dan ini juga perlu diperhatikan, ya, harus sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah sarana yang diperuntukkan untuk peserta didik penyandang disabilitas, ya, atau kita biasa mengenal dengan SKH, ya, sekolah khusus, ya, atau sekolah luar biasa. Jadi terdiri dari peralatan pengembangan kekhususan dan peralatan pengembangan keterampilan. Selanjutnya secara spesifik, ya, untuk PAUD, ya, itu terdiri dari ruang kegiatan literasi anak dan ruang literasi. Maksudnya ruang laktasi. Ruang literasi ini dimaksudkan agar anak diberi kesempatan untuk belajar bisa membaca di sini, ya, sesuai dengan jumlah dan karakteristik siswa, ya. Ruangnya juga tersendiri. Sementara ruang laktasi, ya, ini dilengkapi dengan perlengkapan sesuai kebutuhan, ya, terutama untuk ibu-ibu yang sedang menjaga anak-anaknya, terutama yang di bawah 2 tahun. Selanjutnya untuk kejuruan atau SMK, ya, sekolah menengah kejuruan. Ini juga secara spesifik juga dia harus punya ruang praktik. Jadi ruang praktiknya ini ketentuannya yang pertama luas minimal sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian dan jumlah peserta didik. Yang kedua, jenis ruang praktik sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian. Yang ketiga, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, serta ketentuan lain sesuai dengan konsentrasi keahlian, dan dilengkapi sarana praktik sesuai dengan konsentrasi keahlian. Dan ini yang perlu diperhatikan, ya, mungkin sebagai kesimpulannya,
bahwa setiap satuan pendidikan ini ketentuan minimal ya ketersediaan prasarana ruang adalah sebagai berikut. Untuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal, kelompok bermain, tempat penitipan anak ya. Ini paling tidak harus memiliki ruang kelas, ruang kegiatan literasi anak, ruang laktasi, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, dan tempat bermain atau berolahraga, serta tentu saja yang terakhir toilet. Untuk SD, MI, ya, atau yang sederajat, minimalnya punya ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau olahraga, kantin, dan toilet. Jadi perbedaannya mungkin di sini antara di TK dengan di SD sudah ada toiletnya. Kemudian untuk SMP, ini tambahannya adalah bahwa untuk level SMP atau Madrasah Sanawiyah punya ruang laboratorium. Ya, ini perbedaannya. Sementara di SMA atau Madrasah Aliyah, ya, ini hampir sama, ya, bahkan sama ya dengan di SMP. Dia harus punya ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang lab, ruang TU, UKS, kemudian tempat ibadah seperti masjid, mushola, kemudian tempat bermain atau berolahraga, lapangan biasanya, dan digunakan juga biasanya untuk upacara bendera. Kemudian harus ada kantin dan toilet. Untuk yang SMK, ya, ini perbedaannya dengan SMA atau Madrasah Aliyah adalah di ketersediaan ruang praktik, ya, ruang praktik untuk masing-masing program studi atau jurusan. Sementara yang lainnya ada di paket, ya, ketersediaan ruangan untuk paket A, paket B, paket C ini sangat minimalis ya. Ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, tempat ibadah, dan toilet. Kemudian ya untuk penyediaan sarana prasarana ya itu bisa biayanya berasal dari biaya mandiri ya, dilakukan melalui dokumen rencana kerja sekolah atau madrasah. Biasanya berasal dari biaya operasional satuan pendidikan atau BOSP, dulu dikenal dengan BOS. Bisa juga penyediaan sarananya itu berbagi sumber daya, misalnya kerjasama dengan pemerintah, ya, pemerintah daerah, atau dunia usaha, dunia industri, atau pemangku kepentingan lainnya. Demikian isi dari Permendikbud nomor 22 tahun 2023. Ya, di sini sudah dijelaskan tadi rincian sarana, prasarana, sarana spesifik, dan prasarana spesifik pada jenjang PAUD, sekolah dasar, pendidikan menengah, SMP, SMA, SMK, ya, termasuk juga tadi Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Kemudian untuk yang bab 5 terakhir adalah ketentuan penutup, bahwa pada saat peraturan menteri ini semua peraturan terkait dengan standar sarana dan prasarana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian informasi regulasi pendidikan yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.